Mulai ya. Siap, udah selesai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang software Requirement Specification atau bisa dibilang SRS tentang aplikasi jual beli pupuk organik di pertanian. Di sini kelompok kami akan fokus terhadap penjelasan tabel IRD dan UML. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Puji Surya Praja. Saya Jidan Jalani. Saya Raka Putra Pratama. Saya Dinar Salva Aulia. Oke, kita masuk ke materi tabel IRD-nya. Akan dijelaskan kepada Saudara Raka. Tabel unsur. Penyimpanan data pengguna yang terdiri dari berbagai jenis unsur. Kolomnya ada unsur underscore ID, PK, nama, alamat, email, paspor, nomor underscore telepon, jenis underscore unsur. Menentukan apakah pengguna adalah penjual atau pembeli. Tabel penjual menyimpan informasi penjual yang terkait dengan tabel unsur. Kolom penjual underscore ID, unsur underscore ID, nama underscore penjual, alamat underscore penjual, email underscore penjual, nomor telepon underscore penjual, tabel pembeli menyimpan informasi pembeli yang juga terkait dengan tabel unsur. Kolom pembeli underscore ID, unsur underscore ID, nama underscore pembeli, alamat underscore pembeli, email underscore pembeli, nomor underscore telepon underscore pembeli, tabel produk menyimpan informasi produk yang dijual oleh penjual. Kolomnya produk underscore ID, nama underscore produk, harga, stok, deskripsi, kategori, penjual underscore ID, menyimpan informasi transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Kolomnya transaksi underscore ID, pembeli underscore ID, tanggal underscore TR. Terima kasih. Oke, sedikit menambahkan ya untuk tanda panahnya, yaitu dari tabel user ke penjual. Takutnya pusing ya. Dari tabel user ke penjual, Dinar boleh dikebawahin nggak? Itu ada penjelasannya. Nah, itu. Untuk tabel user ke penjual, dan user ke pembeli, dan penjual ke produk. Terus, boleh dikebawahin sedikit, Dinar. Terus untuk kembali ke transaksi dan transaksi ke detail underscore transaksi dan detail underscore transaksi ke produk, transaksi ke pengirim gitu. Oke, next ke tabel UML-nya, Dina. Untuk pemaparan tabel UML ini akan dipaparkan oleh saya sendiri. Gambar UML yang terlihat merupakan use case diagram dari sebuah sistem ini. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor dan fungsi utama yang tersedia di dalam sistem. Berikut elemen-elemen utama yang ada pada diagram tersebut. Yang pertama ada aktor. Terdapat beberapa aktor utama seperti admin, customer, dan pemilik toko. Use case-nya, setiap aktor berinteraksi dengan beberapa fungsi, diantaranya login admin, fungsi untuk autentikasi admin, update informasi, admin dapat memperbaiki informasi. Kelola data barang, admin dapat mengelola data terkait barang. Untuk kelola data transaksi, admin mengatur transaksinya. Laporan penjual, admin juga dapat mengakses laporan dari penjual. Terus untuk login pemilik, pemilik toko akses untuk login. Terima data barang, pemilik menerima data terkait barang. Untuk terima data laporan, pemilik menerima laporan terkait transaksi atau penjual. Interaksi ini menjelaskan skenario pengguna dalam sistem tersebut. Oke, next. Nah, untuk
kelas diagram akan dipaparkan oleh Saudari Dinar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau menjelaskan tentang kelas diagram di sini ya. Seperti yang kita lihat dalam kelas diagram dalam aplikasi ini, kita memiliki sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sekitar 9 kelas ya. Ada kelas penjual, kelas admin, pembeli, produk, pesanan, ulasan, pembayaran, pengiriman, dan help center. Nah, di kelas diagram ini semuanya terkait ya. Misalnya dari penjual ini akan terkait pada produk. Setiap satu produk hanya bisa terkait pada satu penjual, sedangkan penjual bisa memiliki lebih dari satu produk. Nah, dari produk ini juga eh, dia terhubung di dalam kelas pesanan, yang mana satu pesanan bisa memiliki beberapa produk dan beberapa produk juga bisa memiliki beberapa pesanan. Lalu ada juga alur yang lain seperti misalnya admin dengan help center, di mana admin mengelola beberapa keluhan di help center dan help center hanya bisa dikelola oleh satu admin. Kurang lebih keseluruhan dari kelas-kelas ini memiliki hubungan yang sama seperti yang tadi saya jelaskan. Seperti di sini kelas pesanan. Pesanan itu satu pesanan hanya memiliki satu pembayaran, sedangkan setiap pembayaran hanya memiliki terikat pada satu kelas pesanan. Begitu juga dengan pengiriman yang sama-sama memiliki keterkaitan satu dan satu. Oke. Selanjutnya di sini kita juga menunjukkan diagram sequence-nya ya. Di sini kami menunjukkan sequence untuk help center, di mana kita memiliki tiga aktor dan 2 sistem, yaitu pembeli, ketiga aktornya yaitu pembeli, penjual, dan admin. Sedangkan bagian sistemnya adalah sistem dan help center. Di sini kita coba saya akan jelaskan alur layanan help center ya. Pertama itu misalnya dari pembeli atau penjual, mereka akan mengirimkan pertanyaan, saran, atau laporan. Kemudian mereka akan mengirimkannya pada help center. Dari help center, sistem ini akan membuat permintaan bantuan pada sistem yang kemudian akan dikonfirmasi penerimaan permintaannya kepada pembeli dan penjual yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan. Nah, setelah terkonfirmasi, mereka akan mengirim pertanyaan, saran, dan laporannya ke help center lagi. Kemudian help center akan membuat permintaan bantuan pada sistem. Dari sistem, ini hampir sama seperti tadi penjual dan pembeli. Lalu dari sini admin akan masuk ke halaman moderasi help center. Dari sini admin akan meminta untuk menampilkan daftar permintaan bantuan, dan kemudian admin bisa memilih permintaan untuk direspon di help center. Setelah help center menunjukkan detail permintaan yang sudah dikirimkan sebelumnya, maka admin bisa memberikan respon pada help center yang kemudian help center akan memperbarui status permintaan kepada sistem, sehingga sistem bisa memberikan notifikasi status permintaannya, alias permintaan yang tadi di awal, pertanyaan, saran, dan laporan yang sudah dijawab oleh admin, menuju ke aktor pembeli dan penjual. Selanjutnya, kita juga punya sequence untuk jual belinya. Ya, saya kerjakan sedikit. Oke. Di sini hanya ada 2 aktor, yaitu pembeli dan penjual. Di mana nanti pembeli akan memilih produk ke halaman produk, yang kemudian nanti produknya akan menampilkan detailnya supaya bisa diperiksa oleh pembeli. Setelah memastikan produk yang ingin dibeli sesuai dengan keinginan, maka pembeli bisa menambahkan ke keranjang produk dan kemudian melakukan check out ke dalam sistem. Dari sistem, sistem akan meminta metode pembayaran, dan pembeli akan memilih bagaimana metode pembayaran yang akan dilakukan. Setelah itu, metode pembayaran akan dimasukkan ke dalam sistem pembayaran yang kemudian akan memverifikasi ke dalam sistem. Lalu setelah produknya dibayar, maka akan ada konfirmasi pembayaran yang sukses, dan pesanan pun akhirnya dilaksanakan. Setelah pesanan dibuat,
maka sistem pesanan akan memberikan notifikasi pesanan baru kepada penjual, yang mana nanti setelah penjual mengkonfirmasi pesanan, maka penjual dapat mengatur pengiriman. Dalam langkah pengiriman itu nanti ada perbaruan status pengiriman, seperti misalnya produknya masih di jalan atau sedang dikirimkan ke alamat pembeli. Nah, ini informasinya yang tadi saya jelaskan ya. Informasinya akan masuk ke dalam pembeli, dan setelah pembeli menerima produk, pembeli bisa memberikan ulasan kepada sistem yang kemudian nanti ulasan ini akan ditampilkan kepada penjual. Sekian. Terima kasih. Oke, baik. Untuk tabel activity akan dipaparkan oleh Saudara Jidan Jalani. Baik, untuk memasuki webnya, kita melakukan registrasi atau register dan melakukan login. Setelah itu verifikasi password, display login, and cari produk, dan seterusnya lihat review, masukkan ke keranjang, dan order produk itu, atau jika tidak ya batalkan pembelian. Dan setelah itu ke status pembatalan. Dari status pembatalan ke pembelian selesai dan tulis reviewnya. Login setelah registrasi, pengguna dapat masuk ke aplikasi belanja, verify password. Aplikasi belanja memverifikasi kata sandi pengguna. Jika ada kesalahan login, aplikasi menampilkan pesan display login error. Dan situ cari produk. Setelah login berhasil, pengguna dapat mencari produk yang ingin dibeli dan lihat review terlebih dahulu. Pengguna bisa melihat ulasan produk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan jika cocok, masukkan ke keranjang. Pengguna juga bisa menambahkan produk yang diinginkan. Dan ketika ingin membelinya, Anda bisa order produk. Setelah itu, pengguna juga dapat membatalkan pembelian jika diinginkan. Status pembatalan. Jika pembatalan dilakukan, status pembatalan diatur oleh admin. Jika setelah itu pembelian selesai. Jika pembelian dilanjutkan dan selesai, maka proses pembelian ditandai sebagai selesai dan tulis review. Setelah pembelian selesai, pengguna dapat menulis ulasan untuk produk yang dibeli, top atau bad review. Admin dapat meninjau ulasan yang ditulis oleh pengguna dan menilainya sebagai ulasan yang baik atau top, dan bisa juga buruk atau bad review. Baik. Oke, sekian dari presentasi kami tentang SRS, aplikasi jual beli pupuk organik di pertanian. Kita masuk ke materi desain UI ya. Dinar tolong buka file desain UI-nya. Oke, baik. Kita masuk ke tugas kelompok 4, yaitu kelompok kita tentang desain user interface aplikasi jual beli pupuk organik. Marketplace pupuk organik mempermudah petani-petani daerah. Untuk homepage tampilan UI ini, untuk onboarding tampilan UI ini akan dipaparkan oleh Saudara Raka. Baik, onboarding yang ditampilkan pada gambar merupakan halaman login untuk sebuah aplikasi atau website yang berhubungan dengan jual beli pupuk organik. Berikut penjelasan elemen yang ada di halaman tersebut. 1. Logo dan nama aplikasi. Di bagian atas terdapat logo dan teks bertulisan jual beli pupuk organik yang menunjukkan identitas platform. Yang kedua, from login. 1. Terdapat 2 kolom input untuk memasuki email dan kata sandi. Yang kedua, di bawah kolom kata sandi terdapat link berupa kata sandi
yang kemungkinan mengguna untuk memulihkan akses jika lupa kata sandi. 3. Ada tombol masuk. Tombol masuk berwarna emas itu digunakan untuk login setelah pengguna memasuki informasi yang diminta. Keempat, opsi pendaftaran. Teks belum punya akun atau daftar mengarahkan pengguna baru untuk mendaftar akun jika belum memiliki. Nah, kelima, login dengan akun Google atau Facebook. Terdapat dua kolom itu. Terdapat dua ikon untuk login menggunakan akun pihak ketiga yaitu Google dan Facebook yang mempermudah menggunakan login tanpa harus mengisi formulir manual. Oke, untuk next, Dinar. Oke, untuk homepage di tampilan home screen ini, eh, saya sendiri akan memaparkan sedikit deskripsinya ya. Homepage yang ditampilkan dari aplikasi jual beli pupuk organik dengan beberapa fitur utama, yaitu header. Header menyapa pengguna secara personal dengan nama serta terdapat logo aplikasi dan tombol untuk logout. Untuk kedua, pencarian. Kolom pencarian dan tombol filter untuk mempermudah pengguna mencari produk pupuk. Ketiga, produk populer. Deretan gambar produk pupuk yang bisa di-scroll mempermudah pengguna melihat pilihan populer. Keempat, toko terdekat. Menampilkan produk dari toko terdekat lengkap dengan harga, rating, dan jarak dari pengguna. Untuk kelima, produk terbaru dengan informasi rating, harga, dan jarak dari pengguna. Dan keenam, navigasi. Menu navigasi di bawah bagian dengan opsi beranda buat postingan, notifikasi, dan pengaturan. Oke, next. Untuk rincian produk, kita serahkan untuk pemaparan itunya kepada Jidan Jailani. Kepada Saudara Jidan Jailani, silahkan. Baik, untuk rincian produk ada header, logo toko di sebelah kiri atas dengan tulisan jual beli pupuk organik. Yang poin kedua, di kanan atas terdapat ikon profil pengguna. Ada juga gambar produk dan informasi utama. Gambar produk menunjukkan tampilan kemasan POG pupuk organik granul. Rating produk adalah 4,8 dari 110 ulasan yang ditampilkan dengan ikon bintang kuning di atas gambar. Label 700 dengan ikon lokasi kemungkinan menunjukkan jarak atau stok produk di gudang terdekat. Deskripsi dan harga. Produk dibeli label Star dengan harga 165.000. Deskripsi singkat mencakup produk baru dari GDM, kemasan karung 10 kg. Ada label produk termurah sebagai indikator harga ekonomis. Untuk informasi tambahan, estimasi pengiriman produk antara 7 sampai 10 November dengan garansi voucher 10.000 jika terlambat. Kebijakan bebas pengembalian juga disediakan. Promo CP Pay Later dengan diskon hingga 40.000 jika menggunakan metode pembayaran tersebut. Tombol aksi. 3 tombol di bawah. 3 tombol di bagian bawah. Chat toko penjual untuk menghubungi penjual. Masuk keranjang untuk menambahkan produk keranjang. Beli sekarang untuk langsung memesan produk. Navigasi. Tombol back di pojok kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya. Oke, baik. Kita ke tampilan UI berikutnya, yaitu checkout, akan dipaparkan untuk penyampaiannya oleh Saudari Dinar. Baik, terima kasih. Di sini pada menu checkout kali ini kita ada alamat pengiriman di sini ya. Ada alamat pengiriman yang dimana ini adalah detail alamat pengiriman yang memiliki icon lokasi berwarna kuning dan teks deskriptif yang menjelaskan lokasi pengiriman. Nah, yang kedua itu ada pesanannya dalam tampilan ini, yang mana dalam pesanan ini terdapat gambar produk yang akan dipesan. Contohnya dalam contoh ini yaitu POG pupuk organik granul. Dan yang kedua ada harga produk. Nah, harga produknya yang ditampilkan di sini adalah 165.000 per itemnya. Yang ketiga lalu ada tombol pengatur jumlah yang di sini ada dengan simbol plus dan minus untuk mengurangi atau menambah jumlah produk yang ingin dibeli. Dalam tampilan ini jumlah produk yang
maaf, jumlah produk yang ingin dibeli adalah 3 ya. Terus yang ketiga ada metode pembayaran. Di sini ada rincian harga yang terdiri dari jumlah yang kita beli itu jadi 465 dengan biaya pengiriman sebesar 30.000. Lalu ada totalnya yaitu 525.000. Nah, yang terakhir ada 5 yaitu tombol konfirmasi pesanan yang berwarna merah di bagian bawah dengan tulisan pesan sekarang untuk mengkonfirmasi dan melanjutkan proses check out. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari presentasi tugas kita, yaitu tugas tabel RD dari aplikasi jual beli pupuk organik di pertanian dan desain UI dari aplikasi jual beli pupuk. Semoga tugas kami bisa terrealisasikan di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi para petani lokal, khususnya untuk petani-petani di daerah kita masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.